Supriyadi, Berita 1, Tangerang Selatan, Banten. Dan kita akan membahas terkait dengan pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh anggota TNI di Tangerang Selatan, Banten. Apakah ada motif asmara atau justru ada motif lainnya? Dan sudah bergabung bersama kami ada Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Nisrina. Iya, Prof. Baru saja sebetulnya Presiden Prabowo mengingatkan agar TNI, Polri ini harus berpihak kepada rakyat. Namun hal-hal seperti ini, kasus yang melibatkan dua institusi ini justru kembali terulang. Dan dari kasus yang saat ini kita akan bahas terkait dengan pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh anggota TNI, apakah Anda melihat jika wanita yang menjadi korban dan pelakunya pria, mereka berdua ini terlibat asmara? Anda melihat motif di balik kasus ini seperti apa, Prof? Kelihatannya memang keduanya ini merupakan pasangan ya. Namun apa motif yang melatar belakangi pembunuhan? Saya menduga 3 ini, walaupun dugaan itu tentu saja hanya guessing ya, belum dilandasi oleh suatu indikasi bukti. Yang pertama adalah sang wanita minta dikawin, ya, minta dinikahi, dan ini suatu hal yang biasa terjadi. Lalu kemudian yang kedua, mengapa minta dikawin? Mungkin juga karena ini memang semacam dugaan ya, si wanita sudah hamil misalnya, sehingga lalu kemudian ingin segera dinikahi dalam waktu cepat. Dan yang ketiga, diyakini juga atau diperkirakan juga bahwa permintaan wanita tersebut untuk minta dinikahi karena hamil itu akan makin menambah masalah dalam persepsi sang pria. Kemungkinan karena sang pria ini sudah punya masalah dengan kesatuannya, maka ketika kemudian lalu menikah tanpa izin komandan, maka tentu akan menjadi double mistake atau kesalahan yang berganda, yang mana kemungkinan bisa menyebabkan yang bersangkutan itu kemudian dipecat misalnya. Nah, maka bukankah itu lalu akan menjadi suatu permasalahan baru, sudah punya istri, hamil pula, lalu kemudian dipecat, itu kan bukan suatu hal yang mudah. Maka kemungkinan diantara terkait dengan 3 hal itu terjadi quarrel ya, terjadi argumen, bahkan mungkin perang mulut, atau bahkan mungkin sudah sampai pada perkelahian fisik begitu ya, jambak-menjambak dan seterusnya. Maka sang pria itu kemudian gelap mata dan membunuh. Kalau dilihat dari perlukaan yang dialami sang wanita, di mana perlukaannya itu acak dan eksesif ya, artinya perlukaan yang lebih daripada sekedar cukup untuk menyebabkan matinya orang, maka kesan saya ada semacam rasa marah, emosi lah gitu pada diri sang pria menghadapi sang wanita ini. Mungkin karena tadi permintaannya tidak dikabulkan dalam rangka minta dinikahi, lalu sang wanita kemudian lalu mencakar, ngamuk, teriak dan seterusnya, sehingga kemudian lalu sang pria gelap mata. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, Prof. Kalau kita lihat korban ditemukan ini sebetulnya tidak jauh dari tempat kejadian perkara, sementara pelakunya ini bersembunyi di lokasi lain. Apakah ada dugaan bahwasannya peristiwa ini terjadi secara spontan? Anda melihat seperti apa? Saya duga begitu. Dalam bahasa pembunuhannya disorganized murder, pembunuhan yang tidak rapih gitu. Bedanya dengan pembunuhan yang rapi adalah bahwa kemudian si pelaku mencari waktu dalam rangka membunuh, memilih modus yang tepat yang kemudian membuat dia tidak mudah terungkap, lalu menyembunyikan korban secara demikian rupa sehingga lalu susah untuk diketemukan. Itu yang namanya disorganized murder. Tapi kalau disorganized ya tadi acak-acakan ya, dibunuh di tempat kosnya sang wanita, di mana sang pria sering ke situ. Artinya kan kemudian dia meninggalkan jejak di situ kan, mulai dari orang banyak melihat dia sampai pada jejak DNA itu pasti bertebaran di situ. Hal mana membuat dia tidak bisa mungkir ketika kemudian diungkap oleh kepolisian. Demikian juga misalnya dia lalu membunuh secara acak juga ya, secara random, dengan kata lain secara eksesif tadi, itu lalu kemudian pasti akan membuat splitter ya, ceceran darah itu mengenai pada tubuh pelaku, hal mana kemudian menyebabkan lalu bisa dicari kaitannya antara dia, darah korban, dan korban itu sendiri. Jadi banyak hal yang kemudian lalu dianggap sebagai acak-acakan ya, yang lalu membuat yang bersangkutan kemudian dapat dengan mudah dicokok oleh kepolisian hanya dalam waktu 1-2 hari pasca pembunuhan tersebut. Demikian. Oke. Lantas kalau kita lihat juga Prof, ke belakang akhir-akhir ini itu sebetulnya kasus wanita dibunuh oleh kekasihnya atau suaminya, orang terdekatnya sendiri, ini marak sekali terjadi. Anda melihat faktor-faktor apa saja sebetulnya yang bisa mendorong seseorang ini tega menghabisi orang terdekatnya? Ya tentu saja ada pada faktor penarik dan pendorong ya.
penariknya adalah pada situasi sang pria itu sendiri, ya, yang mungkin sekali tidak cukup mature dari segi kepribadian, lalu juga mungkin dia ditekan oleh hal-hal yang bersifat materi seperti utang misalnya, yang membuat lalu kemudian yang bersangkutan marah luar biasa, emosi naik dan kalap gitu ya. Itu adalah faktor penarik. Tapi juga ada faktor pendorongnya, misalnya sebagai contoh ketika yang bersangkutan itu kemudian diprovokasi oleh sang wanita, ya, wanita yang misalnya marah lalu kemudian menantang sang pria, itu kemudian lalu bisa menjadi pendorong bagi sang pria untuk kemudian melakukan kekerasan terhadap wanita. Nah, maka sebetulnya situasi ini tidak khas pada konteks anggota TNI tadi, ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya semua pria bisa berbuat seperti itu, semua wanita bisa berada pada situasi seperti itu, tidak khas ya pada anggota militer yang katanya spesialis kekerasan maka kemudian dia lalu mampu atau cenderung untuk membunuh istrinya misalnya. Tidak demikian ya. Namun ini memang gejala normal pada bukan gejala normal, gejala umum ya pada diri manusia. Demikian. Baik ya, tentunya Prof, kita harapkan bahwasannya kasus ini tidak lagi berulang dan bisa menjadi pelajaran juga tidak hanya bagi masyarakat luas, tentunya ini bagi instansi dari TNI Polri itu sendiri untuk bisa menghindari kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum tersebut. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah berbagi bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam dan salam sehat selalu.